Selamat malam, anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar malam hari ini? Saya berharap pada malam hari ini kabar saudara semua baik dan sehat. Pada malam hari ini saya Pendeta Eunike Trikayasudi hendak mengajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa bersama. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan serta berdoa bersama-sama. Marilah kita saat teduh dengan diiringi nyanyian Silence My Soul. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Mazmur pasal 31 ayat 2 sampai 5. Mazmur pasal 31 ayat 2 sampai 5. Mari kita membacanya. Saya akan memperdengarkan bagi kita semua. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntut dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 31 adalah sebuah mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang dalam. Ratapan terjadi oleh karena musuh, karena penyakit,
karena ditinggalkan oleh teman. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan dan yang sedang ada dalam penindasan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Saudara, di dalam Mazmur pasal 31 ini kita bersama-sama bisa menemukan siapa yang menjadi pegangan hidup ketika kita menemukan banyak kesulitan dan penindasan di dalam perjalanan hidup ini. Dikatakan dalam ayat 2, "Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu." Saya ulangi, "Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu." Saudara, di dalam Alkitab dikisahkan bahwa bangsa Israel pernah sangat mendapat malu di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Pada sekitar tahun 703 sebelum Masehi, mereka berniat untuk memberontak terhadap Asyur. Mereka ingin mengandalkan pertolongan Mesir. Padahal Tuhan mengingatkan, jangan sekali-kali engkau meminta pertolongan kepada Mesir. Engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Tuhan pada saat itu. Mereka tetap meminta bantuan kepada Mesir untuk melawan Asyur. Saudara, meminta tolong kepada orang bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian di dalam hati kita diam-diam kita mengandalkan, seolah-olah dialah yang akan menjadi juru selamat kita, seolah-olah hanya dialah yang bisa menolong kita. Tetapi berlindunglah kepada Sang Empunya hidup. Ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, berarti kita memberi tempat kepadanya untuk berkarya. Ketika kita meminta tolong, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa saja memakai orang banyak, dan situasi, benda, apapun juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk dapat menolong kita. Pemazmur hendak mengatakan kepada kita, kalau engkau ingin aman di masa sulit, berlindung dan bertahanlah bersama Tuhan. Jangan bersama manusia, sebab hanya Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita dari jerat jaring. Demikian dikatakan dalam ayat 5. Semoga ini yang menjadi pegangan kita. Hendaklah di masa yang sulit ini kita tetap berlindung dan bertahan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa dengan mengawalinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
keadilan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, gunung batuku, kepadamu saja kami berlindung dari segala badai topan yang kami hadapi di tengah wabah virus corona ini. Engkaulah yang memeluk kami di saat kami menangis bingung bagaimana agar usaha kami terus bertahan, karyawan tidak kami berhentikan, dan gaji mereka tetap dapat kami bayarkan. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami para wirausaha yang saat ini terus mengupayakan kelangsungan hidup sesama kami dan hidup keluarga kami. Biarlah iman kami kepadamu menolong kreativitas, menolong logika kami, sehingga kami dapat merasakan aman sekalipun dalam situasi yang sulit. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan yang Maha Murah, pada hari ini kami terus terinspirasi oleh kebaikan banyak orang yang mempersembahkan talenta yang mereka miliki untuk menolong. Mereka tidak hanya memberi rezeki, tetapi juga hati mereka untuk menolong. Biarlah kami tidak hanya terinspirasi, namun juga mau ikut berkontribusi. Tidak hanya rezeki dan talenta yang kami beri, namun juga hati kami. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbagi dari apa yang kami miliki, dan tumbuhkanlah kesetiakawanan di antara kami semua. Jauhkanlah di antara kami keinginan untuk mengkerdilkan talenta dan persembahan yang diberi oleh orang lain, melainkan tumbuhkanlah sikap dan hati yang mau terus menghargai serta berkontribusi secara positif, agar kami semua tetap merasakan aman nyaman di situasi yang sulit. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera.
Ya Tuhan, Engkaulah Sang Tabib yang sejati. Kami terus memohon kepada Engkau agar saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa perawatan di rumah sakit oleh karena virus COVID-19 terus Engkau pulihkan. Ya Tuhan, di tengah perjuangan melawan virus COVID-19, sebagian besar orang di Indonesia juga tengah berjuang dengan penyakit DBD. Kami mohon pertolongan dari Tuhan, agar para dokter, perawat, dan seluruh komponen di rumah sakit boleh Tuhan pakai sebagai sarana pemulihan. Kuatkanlah fisik dan hati para tenaga medis yang dalam beberapa waktu belakangan mesti terus berjuang untuk kesehatan dan kehidupan banyak orang. Tuhan, jaga dan peliharalah kehidupan keluarga mereka yang menjadi support system bagi para tenaga medis. Tuhan, inilah syafaat kami pada malam hari ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Amin. Saudaraku yang terkasih, inilah syafaat kita pada hari Sabtu malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Percayalah dengan menyatukan kekuatan dan permohonan kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan kepadanya, kita meyakini badai ini segera berlalu. Kita akan terus aman sekalipun di situasi yang sulit. Tuhan memberkati kita.